adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Semua dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Siapa di sini yang mau bersyukur sama Tuhan karena sudah diberi kesehatan? Coba angkat tangannya. Iya, karena kita sudah diberi kesehatan sama Tuhan. Untuk itu kita harus selalu bersyukur ya adik-adik. Nah kalau gitu, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau bawa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang selalu ada untuk kami. Kami bersyukur juga Tuhan buat kesehatan, buat sukacita, serta berkat Tuhan yang selalu tercurah untuk kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Walaupun cuma di rumah, walaupun via online, tapi kami mau yakin dan percaya kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, berbicaralah di hati kami, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang sudah siap untuk puji nama Tuhan sama-sama berkata, amin. Kita siap-siap menari ya buat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh. Katakan dari awal, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh
Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau satu dalam doa yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, bantu kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tulisan apa ini adik-adik? Coba kita baca bareng-bareng. Sorry. Ada yang tahu nggak artinya apa? Coba. Yang pintar bahasa Inggris artinya apa? Iya, artinya maaf. Coba adik-adik, orang-orang kalau dia minta maaf, kenapa ya? Kenapa kok dia minta maaf? Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia pasti minta maaf karena dia melakukan kesalahan ya adik-adik. Iya, dia melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, makanya dia minta maaf. Nah, adik-adik, pasti kita semua di sini pasti pernah berbuat kesalahan. Coba, emang ada di antara adik-adik yang nggak punya salah? Coba, ada nggak yang tidak pernah berbuat kesalahan? Pasti nggak ada kan? Pasti kita semuanya di sini pernah berbuat salah. Nah, adik-adik, coba ini masih ingat nggak cerita tentang ini? Itu tentang apa ya? Siap, itu ada ikan besar, terus di dalamnya ada orang. Siapa adik-adik kira-kira orang itu adik-adik? Apakah Gideon di perut ikan? Oh bukan. Atau Ray di perut ikan? Bukan juga. Jadi siapa yang di perut ikan adik-adik? Iya betul. Yunus di perut ikan. Masih ingat kan kenapa dia bisa ada di perut ikan adik-adik? Iya, karena saat itu dia pernah berbuat kesalahan. Apa kesalahannya? Jadi, dulu Tuhan itu pernah meminta Yunus buat pergi ke suatu kota yang besar. Namanya itu Niniwe. Tapi dia malah nggak patuh adik-adik. Dia nggak taat. Malah dia tuh melarikan diri ke kota lain yaitu kota Tarsis. Nah, karena ketidaktaatannya dia, akhirnya Tuhan menghukum Yunus dan Yunus dimakan oleh seekor ikan yang besar. Tapi adik-adik, walaupun Yunus berada di dalam perut ikan, tapi Tuhan tetap melindungi dia. Sehingga Bapak Yunus itu tidak mati. Dia masih hidup di dalam perut ikan itu adik-adik. Kemudian Tuhan pun melepaskan Bapak Yunus dan Tuhan memerintahkan lagi ke Bapak Yunus untuk kedua kalinya. Perintahnya itu masih sama, yaitu Bapak Yunus harus pergi ke kota Niniwe. Kota itu tuh sangat besar, penduduknya tuh sangat banyak adik-adik. Tapi penduduk di sana, orang-orang di sana itu suka melakukan kejahatan adik-adik. Melakukan kejahatan itu perbuatan yang baik atau yang buruk ya? Tentu saja buruk ya adik-adik. Nah, jadi Tuhan ingin supaya Bapak Yunus pergi ke sana untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kira-kira apa pesannya adik-adik? Pesan Tuhan itu
yaitu bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Niniwe atas segala kejahatannya. Yunus berkata kepada mereka semua, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Setelah mendengarkan perkataan Yunus tadi, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe adik-adik? Apakah mereka meninggalkan kotanya? Tidak. Apa mereka malah marah ke Yunus? Kenapa sih Yunus ngomong begitu? Iya enggak? Enggak juga ya. Atau malah mereka tuh malah marah ke Tuhan adik-adik? Tidak adik-adik. Mereka tidak melakukan hal tersebut. Melainkan mereka tuh bersama-sama mau bertobat. Jadi semua rakyat Niniwe, semuanya mau bertobat adik-adik. Mau minta maaf, minta ampun ke Tuhan atas segala kesalahan, kejahatan yang pernah mereka lakukan. Dari raja, rakyat biasa, orang dewasa, anak-anak, semuanya berpuasa. Semuanya mengenakan kain kabung adik-adik. Dan bukan cuma itu adik-adik. Bahkan kambing domba mereka pun, hewan-hewannya, ternaknya pun ikut tidak boleh makan dan minum adik-adik. Itu semua mereka lakukan sebagai ungkapan atas penyesalan mereka di hadapan Tuhan. Mereka semuanya akhirnya percaya kepada Tuhan dan bertobat. Lalu adik-adik melihat kesungguhan rakyat Niniwe atas pertobatan mereka, apa yang dilakukan Tuhan? Apakah Tuhan tetap menghukum bangsa Niniwe? Tidak. Akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Karena mereka benar-benar mau mengakui kesalahannya dan mereka juga benar-benar mau bertobat. Itu tandanya Tuhan tuh sangat menyayangi mereka. Itulah adik-adik bentuk kasih Tuhan, bentuk cinta Tuhan atas bangsa Niniwe. Tuhan tidak jadi menghukum mereka karena Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Nah, demikian juga Tuhan itu sangat mengasihi kita adik-adik. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mengasihi papa mama, Tuhan mengasihi kakak, Tuhan mengasihi semuanya. Jadi, kalau kita pernah melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Iya, kita itu harus belajar minta ampun, minta maaf ke Tuhan. Ya, kita harus menyesali perbuatan kita. Dan jangan lupa juga, kita harus bertobat. Kita harus meninggalkan kesalahan kita dan gak boleh buat kesalahan itu lagi. Karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita, Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita, maka kita juga harus belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain ya adik-adik. Jika ada teman kita atau saudara kita atau siapapun yang berbuat salah kepada kita harus mengampuni mereka. Kita harus tetap mengasihi mereka. Seperti Tuhan juga mengampuni dan mengasihi kita. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk baca satu ayat. Kita buka Alkitab kita dari Roma 5 ayat 8. Yang sudah bisa baca, kita baca bareng-bareng.
1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Jadi, adik-adik harus selalu ingat ya, bahwa Tuhan itu akan selalu terus mengasihi kita semua. Oke adik-adik? Kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih karena Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan, ajarkan kami supaya kami juga bisa mengasihi sesama kami. Dan bantu kami supaya saat kami melakukan kesalahan, kami bisa minta maaf, minta ampun, serta bertobat untuk tidak melakukan kesalahan yang sudah kami perbuat. Tolong kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau melakukan aktivitas kami. Tuhan yang berkati. Tuhan yang tutup bungkus kami satu persatu dengan darah-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin.